Saya Bang Adif tadi awalnya bermimpi walaupun sempat ada sedikit cekcok ya Bang ya. Yap, benar. Tapi karena berjuang, keren banget. Justru kebanggaan keluarga nih sekarang jadinya keren nih. Tapi Bang, tadi kan kita kayak di awal nih ya, Adul mau nanya nih, juga mewakili sahabat kreatif nih ya, yang sebenarnya tuh diam-diam punya bakat juga. Terus hobinya juga sama nih kayak Abang, di awal suka ya palingan di kelas getok-getokin meja, terus nyanyi. Tapi sebenarnya punya bakat nih. Ada nggak sih Bang sebenarnya tips dan trik dari Abang nih untuk main drum deh, apalagi buat pemula juga? Apa aja itu Bang? Oke, jadi sebenarnya kalau emang pengen main musik ya maksudnya kayak wah gue kayak hobi gue kayak musik nih, gue kayak musik tuh kayaknya gue seneng gitu ya, why not, kenapa nggak coba les aja atau kita mungkin ambil belajar gitu, karena emang nggak ada salahnya kok, namanya kita belajar musik itu kan positif ya, maksudnya musik itu bisa dijadiin kayak terapi, terutama kayak murid-murid yang berkebutuhan khusus gitu ya kayak autis, itu disarankan pasti belajarnya drum gitu, karena emang katanya buat terapi otaknya, otak kanan otak kirinya, karena drum itu kan kayak ngebagi koordinasi ya tangan sama kaki gitu, nggak boleh sama mainnya, terus kita mainnya dengan berbagai macam yang apa ya kayak memisahkan antara tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, itu jadi kan butuh konsentrasi kan. Dan biasanya sih kalau dilihat apa ya mungkin murid-murid drum tuh kebanyakan anak kecil, karena anak kecil emang sukanya mukul-mukulin gitu daripada mukul-mukulin gak ada hasil kata orang tuanya, udah les aja di sana gitu. Oke. Terus Bang? Ya intinya kayak drum itu ya punya peranan penting ya dalam sebuah band terutama ya gitu, karena emang dia menjaga tempo gitu, dan biasa sih drummer itu setia karena tempo aja jadi jaga, apalagi kamu gitu. Gombal nih. Langsung aja sobat kreatif buat kamu yang tertarik, ntar ada bisa nih, kamu tinggal hubungin aja Instagramnya. Tapi serius deh ya, kalau misalnya kamu sahabat kreatif stalking Instagramnya Bang Adef, banyak banget prestasi Bang torehin, dan gak main-main ya Bang, bisa grade internasional loh. Terus Bang Adef juga udah sempat ngelaksanain seminar nih. Biasanya kalau seminarnya Abang ngebahas tentang apa aja tuh Bang? Seminar ya kita kebetulan ada pernah ngajar di kampus juga di Universitas Nasional Indonesia ya, malah ibaratnya. Gue di situ ngajarin ke mereka anak-anak mahasiswa menurut gue ya, jadi bukan yang baru bisa main drum, kebanyakan sih udah pada bisa main drum ya, jadi bukan yang dari basic, karena emang anak kampus senang main musik kan, ada UKM gitu. Dan biasanya kalau gue ajarin sih ke mereka lebih ngajar, ada gini loh, banyak musisi hebat Indonesia gitu ya, terus mereka nggak bisa baca gitu, maksudnya jadi banyak anak kampus, anak-anak yang bisa main musik cuma reading gitu, baca toge kalau dibilangnya, kan kayak toge itu. Nah, baca not balok itu mungkin kurang begitu paham gitu, mungkin. Nah itu yang lebih gue ajarkan ke mereka, ini belajar reading, karena emang reading itu penting ya. Jadi maksudnya kayak gue kan ikut orkestra ya, jadi sempat main sama Mas Erin Butawa itu. Ya waktu itu juga ditanyain sama kayak apa ya, jatuhnya tuh kayak MD lah, musik direkturnya di orkestra Mas Erin Butawa tuh nanya, Dev, lu baca bisa kan? Bisa. Ya udah kalau mau bisa ya udah mau ikut main orkestra, ya mau gitu. Ya udah akhirnya apa, ngasih part gitu, ngasih bacaan gitu. Jadi emang kita apa ya bisa dibilang kayak gini loh, maksudnya main musik sekarang tuh udah jarang yang namanya ngulik, nggak ngulik, jadi ngulik dengar pakai musik terus kita ngikutin gitu, udah agak jarang sih. Karena mungkin apalagi kita main, kayak gue pernah mainin, jadi waktu itu gue pernah gantiin drummer itu jadi ngiringin kayak ibu-ibu sosialita gitu lah, dansa gitu, ngerti kan? Oke, ngerti yang itu. Jadi ada musik Latin, ada pokoknya musik salsa, macam-macam deh yang buat ibu-ibu tuh joget-joget dansa gitu. Nah deh ya, itu kan, Bang ya. Jadi waktu itu ngasih lalu cuma hitungan seminggu 40 lagu, kan nggak mungkin gue bisa 40 lagu. Jadi gue bilang ada ininya nggak, ada apa partnya nggak? Oh ada. Ya udah akhirnya karena gue bisa baca ya alhamdulillah sih gue bisa melewati itu semua. Mungkin kalau nggak bisa baca agak susah ya, kita ngapain 40 lagu dalam waktu seminggu tuh, waduh berat banget gitu. Intinya kalau
baca tuh lebih mudah aja, kayak apalagi main orkes ya. Itu kan harus sama ya, tuti-tutinya. Tuti itu kayak part yang harus sama gesekan biola, tet tet tet, itu kan harus mesti sama kan ngambilnya. Nah, kalau baca kan kita lebih tahu nih pasti di menit keberapa nih ada main bareng gitu. Kalau ngapal ya takutnya yang tadi gue bilang, Bang ya, Bang ya. Apa ya, lu bisa gitu maksudnya ngapalin lagu. Cuma kalau keadaan lu lagi maksudnya ibaratnya habis diputusin pacar kan galau ya. juga. Tapi emang kalau kayak gitu berarti banyak juga dong tragedi yang udah pernah Abang alamin. Tadi ada juga sempat stalking nih, ada tragedi di akhir tahun. Yang pasti itu tragedi karena gua main drum mungkin dulunya diporsir ya, maksudnya gue sehari bisa 8 jam gitu. Buset. Kagak tuh 8 jam. Itu mah berhenti misalnya pagi 2 jam, siang 2 jam. Ya kalau ditotalin sih 8 jam juga sehari gitu, nggak langsung 8 jam. Intinya karena emang terlalu banyak diporsir latihan, terus kita juga apa ya bisa dibilang kayak gue pernah rekaman waktu itu 12 jam ya. Jadi waktu itu 12 jam, gue ingat banget 12 siang, jam 10 pagi, pokoknya antara jam 10 pagi, terus kelarnya tuh hampir jam 12 malam lah. Jadi istirahat tuh gue cuma makan roti doang. Jadi karena emang ngejar target ya, jadi mesti kelar. Jadi ya istirahat tuh cuma makan roti doang. Ya, cemilan lah, gue gak mau kenyang-kenyang, karena kalau makan nasi takutnya kenyang kan. Jadi intinya gue jadi nggak bisa main drum dengan full. Akhirnya cuma breaknya cuma sholat sama ya itu makan cemilan. Nah dari situ mungkin karena ya hampir sering kejadian yang main drum terlalu keras dan lama, akhirnya ya mesti apa ya jatuhnya kayak cedera sih. Jadi yang mesti rehat sebentar berapa bulan gitu. Akhirnya sekarang sih udah bisa main lagi. Cuma ya gue nggak mau ngulangin kayak dulu lagi, maksudnya yang main drum yang ya udah kalau misalnya 2 jam aja, udah nggak usah kayak dulu lagi 8 jam gitu. Jangan ada ntar kayak mayat hidup ya. Kerja kayak bisa langsung teng. Oke deh, jadi itu tragedi di tahun 2020. Tapi ada nggak sih Bang selama Abang mungkin juga seminar, terus juga show segala macem, pernah nggak nih ada kejadian lucu? Pengalaman lucu ada ya. Jadi waktu itu gue pernah ada tur ke daerah Kutai Kartanegara, itu Tenggarong ya. Jadi kerajaan Kutai itu di daerahnya masuknya kabupaten. Jadi dari Balikpapan tuh mesti naik mobil 3 jam atau 4 jam, habis itu mesti naik perahu lagi. Jadi karena emang waktu itu jembatan lagi roboh, jadi emang situasinya emang ya masuknya sih udah kabupaten. Dan waktu itu gue berpikir bahwa di sana kayaknya nggak ada supermarket apa. Terus gue punya kebiasaan dari kecil tuh minum susu gitu ya kan. Sampai sekarang. Jadi waktu itu gue punya kebiasaan mesin kotak. Gue masukin di cup bening tuh yang buat gula. Jadi kan kelihatan kan. Gue tutupin itu pakai baju, pakai hitam. Gue sengaja X-ray nggak kelihatan gitu di awal. Emang bener sih pas di awal itu kan gue kayak apalah yuk. Terus udah tuh ya udah gue biasa lah cekin lah gue terus ya biasa rutin masukin bagasi. Udahlah kita ke atas nunggu lah biasa. Terus mulai deh tuh dipanggil tuh pesawat ya ada sebutin nama maskapainya, segera tujuan Balikpapan gitu kan aman. Masih ke Balikpapan pesawatnya. Akhirnya mau masuk ke pesawat, tiba-tiba teman gue yang di sana nelfon, Bang, Abang di pesawat segera ke counter, sebutin tuh pesawatnya. Wah, ada apaan nih gue panik gitu. Dan gue nggak mau ngapa-ngapain. Gue datang terus ya biasa petugas, maaf Pak, ini koper Bapak waktu mau dibawa ke pesawat jatuh Pak, terus baju-baju Bapak berantakan. Coba Pak, Bapak di wrapping aja kopernya gitu. Koper gua digembok deh. Gimana caranya gue baju gue dan terus gue buka gemboknya, and then bener loh ternyata susu
kayak abis dibuka, mungkin diicip sama dia, di grand gue bawa heroin apa kokain kali ya. Kan kalau susu bubuk itu kan ya kelihatan di X-ray tuh kayak, wah ini bawa kokain nih si gondrong kali. Kan nih kayaknya. Iya, udah tampaknya gondrong, pakai jaket kulit, celana. Wah pasti nih nggak bener, makanya mesti dibuka kan, dibuka ternyata bandaranya ini susu bego. Astagfirullahaladzim. Dan jadi berangkat sih kalau gue inget itu yang lucu banget menurut gue. Dia kalau inget itu gitu. Udah kayak kejadian di 86 aja, ada pernah kejadian tau Kak, dipikirin tuh bang ilegal deh intinya kan. Rupanya garam. Dan doi doang, ya ampun. Jadi bete ya kejadian abang sama dia. Oke. Seru sih, mirip. Oke. Banyak banget juga nih pertanyaan. Bang Adem sendiri nih, ada dari Sinta juga yang bilang, tadi kan abang ada sempat bilang abang ngajar juga nih yang ada di Jakarta aja. Ada nggak sih kemungkinan mau bikin sekolah juga di Tanjung Pinang? Waduh. Ada peminatnya aja tuh. Sebenarnya dulu sih banyak sih, ada yang nawarin kayak di buka sekolah di mana, ada beberapa daerah gitu. Cuma waktu itu banyak main waktu itu, jadi emang pengennya sih ada kepikiran sih pengen buka sekolah di beberapa daerah. Cuma ya ini selesai gitu, kita bisa kayak dulu lah, maksudnya tanpa ada masker gitu, maksudnya karena emang ya di luar negeri kan udah pada nggak ada yang pakai masker ya, kalau gue lihat udah pandemi itu udah pada turun gitu, jadi ya mudah-mudahan sih. Pinang Indonesia deh menyusul seluruh daerahnya. Amin. Amin. Hanya sebagai guru, maksudnya kan kalau misalnya guru kan biasa ngajarnya banyak-banyak juga nih, tapi kan kalau musik ada yang private-nya nih, kan satu orang satu gitu ya, kayak yang anaknya Uya Kuya tadi tuh. Oh, kalau anak Cinta Kuya itu dia waktu itu bikin kayak girl band ya, jadi cewek-cewek ada berlima. Waktu itu lagu medley, jadi digabungin di satu lagu tuh bisa 3, jadi gitu. Dan di situ gue juga apa ya, mungkin agak sedikit kebatin sih, sekarang udah kenal sama Mas Uya gitu, karena emang 2 kali konser ya gitu, jadi ya apa ya, intinya kayak senang aja sih penyanyi ya yang bakal jadi apa ya, penyanyi hebat Indonesia lah gitu. Wow. Jadi wajar juga inspirasi dari RRI daerah ya, itu ya dari Iya, karena emang apa ya, kita emang kebanyakan karena emang tujuan gue juga ke daerah-daerah itu ya, di daerah tersebut ya, karena emang di daerah mungkin minim dengan informasi atau kurang dengan apa ya, maksudnya kayak beda sama di Jakarta kan, maksudnya mau dapat apa aja bisa, maksudnya dalam Jakarta ya anything lah tentang drum gitu lebih gampang gitu, toko musik juga banyak gitu dibanding beberapa daerah. Itu kayak ngasih mereka tuh kayak ngasih motivasi, ngasih semangat bahwa lu bisa kok musik lu tanpa harus ke Jakarta gitu ya. Dan yang pastinya ya tadi gue bilang, gue lebih banyak mengajarkan mereka karena emang gue kasih tahu, karena baca itu penting sekali. Nah, ada audisi atau lo main sama artis, apalagi di Jakarta ya, mereka tuh pengennya kerjaan. Oke, ini gue kasih lagu, besok main ya. Jadi kayak gitu. Jadi apalagi latihan cuma sekali gitu. Jadi latihan cuma sekali, besok udah manggung gitu. Ya mungkin kalau itu agak susah ya, tadi gue bilang mainin berapa lagu gitu dengan tempo yang cuma berapa. Makanya jadi intinya sih kayak ngajarin mereka bahwa nanti kalau ada audisi atau ada udah pelajaran kita berarti. Tapi untuk menguasai drum waktu berapa lama sih? Kalau main drum tahun ini udah 21 tahun ya.
part terberat Udah. aja deh. Hah? Part terberat, jadi bagian terberat abang di dalam abang main drum segala macam gitu. Bagian terberat pasti ya main sama orkestra ya. Itu bisa sekitar 50 orang yang main. Okay. Itu mungkin main yang gue ibaratnya main 5, 10 juga udah banyak lah, 12 juga udah banyak. Nih main sampai banyak sih ya, apalagi kalau mungkin kita main orkes tuh yang tempatnya mungkin panggungnya nggak bisa, kita ya nonton juga duduk, kita eksklusif lah kalau orkestra duduk, ada tiketnya juga beda-beda, ada yang gold, silver gitu ya kan. Jadi intinya lebih detail sih, maksudnya kayak mukul simbal nggak boleh kencang gitu, karena emang kebutuhan gue itu udah dapat lagu, emang lagu-lagu pelan semua sih. Ada sih di YouTube tuh bisa cari kayak lagu Perahu Kertas, Mau di Ayunda, itu kan jangan lu, itu kan lagu galau kan. Oh iya, jadi gimana ya, jadi gua harus masuk ke itu kan ya? Pertama nadanya kan pelan tuh, dia kan kayak nggak galau, terus pas ku bahagia itu kan pasti kita mainnya harus mesti semangat gitu. Jadi emang terus dia lagi turun lagi lagu agak susahnya mungkin karena ya tadi gue bilang kita harus menyesuaikan sama lagu dari awal sampai akhir kencang mulu kan enggak gitu. Jadi emang ada alurnya, itu sih yang agak berat sih gitu. Wow, dan tapi lo berhasil bang, keren banget sih. Itu 21 tahun perjalanan reggae. Di tahun 2020 itu emang ada rencana ada konser lagi sih. Jadi waktu itu di Malaysia, di Kuala Lumpur itu main di World Youth Jam. Tiba-tiba ya Maret itu emang mesti lockdown ya. Jadi waktu itu acaranya bulan gila. Jadi di situ banyak band-band Eropa katanya yang bakal main di situ. Ya kan sih bahwa event itu bakal ada lagi ya. Hopefully lah, mudah-mudahan ya tahun depan ya ini turun gitu, apalagi ya udah ada vaksin juga. Jadi gini sih, gue melihatnya kalau tahun 2000-an gitu, jadi kayak gak ada sampai akhirnya ini kapan berakhirnya gini mulu ya, kayak cerah nih di 2021 titik terangnya gitu. Mungkin kalau mungkin kalau udah semua masyarakat Indonesia udah di ini sih udah gitu. Pilek aja nih ada obatnya, amin. Dia pernah nerbitin album nih. Iya dong. Oke deh. Nanti sahabat kalian kita bakal lanjut dan mendengarkan Produ FM. Suara kreativitas. Yes, sahabat kreatif yang selalu Jumpinang Suara Kreativitas. Also with me Adele dan juga Bang Adef nih. Tadi sesuai suka deh kalau semangat gini ya, Adele juga jadi. Nah, ternyata nih sahabat kreatif, Bang Adef ini udah sempat ngerilis satu album metal dalam bentuk CD ya Bang? Digital platforms. Itu kalau boleh tahu Abang rilisnya tahun berapa sih? Kalau yang CD itu mungkin di tahun 2003 ya, karena waktu itu emang gue berharap mungkin gue pengen masuk ke major label. Cuma waktu itu pas gue masih gue sukanya sama lagu lo. Cuma lo bisa nggak bikin musik kayak disebutin lah tuh band A, band B, C, D kan? Gue bilang gue nggak mau kayak gitu. Ya kita maunya seperti ini. Terus gue bilang nggak ada, gue apa beda gitu. Kalau gue mungkin gue sama kayak ada yang sebuah yang beda nih dengan musik gue pengen yourself lah, mau jadi orang lain, intinya sih seperti itu. Jadi gue udah, mereka nggak mau, akhirnya gue mesti ngerilis sendiri kan, karena ya tadi karena emang label nggak mau gitu kan. Jadi intinya sekarang gampang kok, jadi intinya nggak perlu mesti nungguin label sign kontrak ya. Kalau emang ngerasa
karya lo itu emang berbeda dari band yang udah ada, ya why not? Karena emang anak muda juga sedikit boring ya, karena musik yang udah ada ya, itu lagi pasti pengen ada perubahan gitu. Kalau gue bikin Today Papa Inspirasi itu ya tadi gue bilang, gue coba namanya gabungin sama metal distorsi gitu, karena emang ya buat gue perubahan lah buat musik Indonesia gitu. Jangan ya komoditinya ya, musiknya itu mulu gitu. Jadi intinya ya pengen sedikit ada yang berbeda gitu. Terus kalau di platform itu mungkin di sebagian kayak di Spotify, di YouTube. Makanya tadi gue bilang kan, kalau pengen dia main musik gampang, kita bisa berkarya, kita bisa upload video karya kita di platform digital, kayak di iTunes. Itu kan bisa jual lagu juga ya, satu lagu 5.000 gitu. Dan itu malah bisa lo maintain gitu. Oh, lagu 10 kan udah lumayan, dari 50.000 gitu. Semakin share gitu video lagu-lagu, wah ini asik nih. Oh iya, nanti someday mungkin label yang nolak lo mungkin, wah nih udah besar nih ya kan, gue kontrak deh gitu. Kita jangan jangan mau ngikutin yang udah ada ya, coba yourself aja. Itu mungkin ini gue sih gitu. Tapi Bang, kemarin waktu nih ada juga ternyata orang yang misalnya dia lagi ngerus lagu gitu, belum tapi yang lain. Abang pernah nggak sih kejadian kayak gitu? Jadi kalau misalnya ada kejadian kayak gitu tuh sebenarnya gimana tuh Bang? Kayak gitu mungkin ini ya banyak sih, jadi kayak makanya kenapa gue maksudnya cuma berapa lagu doang, nggak mau langsung full album, karena banyak orang-orang yang iseng, jadi maksudnya nah makanya kalau kayak gitu harus udah ini ya, kita daftar karya kita, jadi namanya ada kayak KCI itu, kayak jadi emang udah ada di list. Seandainya mereka ngambil lagu kita udah ketahuan duluan, kita udah terdaftar di KCI misalnya, atau kayak di Perpustakaan Nasional itu juga udah nerima tuh arsip-arsip. Jadi kayak kita udah nampung karya-karya yang kita, jadi nanti tinggal gampang misalnya seandainya ada orang coba ngerilis, kita tuntut lewat hukum ya kita menang karena udah duluan gitu. Makanya ya itu sih yang emang banyak kejadian, tapi alhamdulillah sih, karena emang gue udah ada antisipasi duluan sih. Jadi lihat daftar nih di manapun namanya tadi gue sebutin, mereka dengan senaknya aja gitu, karena emang ya sekarang kan namanya udah ya gampang semua gitu. Jadi intinya emang kita harus ya, musisi emang harus lebih merhatiin soal gitu juga. Kadang banyakan kan kayak musik kadang kan gitu, kalau ntar meledak orang lain yang mainin, lu gimana nggak gigit jari ntar kan gitu. Ide, berarti lebih aware juga ya. Wow. Dan alhamdulillah Bang Adef belum, dan semoga atau mungkin di bulan yang akan datang nih Bang Adef namanya lebih bersinar lagi, karena prestasinya wow banget loh Sobat Kreatif. Amin. Tapi di balik album nih Bang, ada nggak salah satu lagu yang memang terinspirasi nih dia, gue pengen bikin lagu tapi itu dengan ciri khas gue sendiri, jiwa gue nih gitu kan. Abang ada nggak sih terinspirasi juga dari role model abang deh di permusikan yang memang sejenis abang? Oh, role model kayaknya role model soalnya rambutnya panjang kan. Tapi di Indonesia juga gue juga berpengaruh juga. Kalau main drum sendiri mungkin hebat Indonesia gitu Kak. Kalau Indonesia sendiri lebih condong ke Gilang Ramadan nih, karena dia mainin ritme Indonesia, musik Indonesia, Aceh, Bali gitu, sampai Papua dimainin gitu di drum setnya dia gitu. Dan itu mungkin agak
orang Indonesia, ada orang Indonesia yang mau mainin musik Indonesia gitu kan. Kebanyakan kan anak-anak muda sekarang kan maunya barat aja atau Korea gitu kan. Maksudnya wah ini lagu kolot nih, lagu orang tua nih gitu kan. Kan bisa kayak dengerin gamelan kan mau bosen juga kan anak muda gitu. Ya itu tadi gue bilang, gue juga pernah ada kejadian mungkin agak sedikit mirip Mas Gilang. Waktu itu ada klinik di tahun 2014, itu gue di Jakarta tuh IKJ ya, Institut Kesenian Jakarta. Bisa namanya ISI. Talempong tuh kayak gamelan ya, gamelan Jawa, cuma kalau di Padang nyebutnya talempong. Itu yang mainin orang-orang bule gitu. Bule sih main-main kayak gini gitu. Nanti jangan sampai kebalik gitu, maksudnya orang Indonesia, orang Barat main musik Indonesia gitu ya kan. Dan itu kan udah yang suka main gamelan tuh, gue sering main lihat di TV tuh, gila dia senang katanya karena emang beraneka ragam ya. Emang bener sih, gue juga waktu itu yang 2 tahun lalu main di Malaysia, Aceh sama Minang, waktu itu gue mainin di sana, dan orang-orang di Malaysia juga appreciate banget sama musik Indonesia gitu Kak. Karena ya tadi gue bilang, karena emang ya beraneka. Ke Aceh masih musiknya udah beda, lo masuk ke Padang udah beda, masuk ke apalagi Jawa udah pasti beda. Jawa Timur ya kan, Bali, masuk ke ya Kalimantan, Papua, itu kan beda, bahasa juga udah beda, terus musik udah beda gitu ya. Makanya kenapa ya kita harus ini ya appreciate sama musik ya, kita main musiknya gitu. Orang lain yang mengklaim, ingat ya yang waktu itu kejadian di luar negeri itu ya, diklaim sama negara tetangga itu kan, karena emang kita nggak peduli sama kebudayaan kita, tiba-tiba nah itu takutnya kan seperti kayak gitu kan. Maksudnya ya jangan sampai nanti ya kalau sampai dilupain ya orang lain kan nanti ngambil ya gitu yang bahaya gitu. Dan pasti kalau lu udah ngelupain moyang lo sih, intinya sih kayak gue sekarang lebih ya tadi, makanya kenapa gue banyakin denger juga musik-musik etnik juga sih, makanya jadi agak sedikit berbeda gue di 4 tahun lalu sih, ini gitu sih. Oke deh, wah berarti jangan sampai taunya udah dianggap sama yang lain baru nyadar gitu kali Bang ya bahasa. Iya, karena kan budaya luar gitu ya, nggak mau perhatian sama budaya kita. Iya, karena emang jujur sih Indonesia itu kaya banget. Indonesia itu negara besar loh kalau buat gue. Dan orang-orang di luar sana tuh pengen ngiri karena emang kita banyak budaya, banyak bahasa. Ini aja punya agama 5 kan ya, 5 agama ya. Kalau di luar kan belum tentu ada 2 agama gitu kan. Cuma kita 5 agama aja masih toleransinya masih tinggi gitu kan. Itu kan buat agama ini, nanti tanggal merah buat agama itu ya kan. Jadi intinya kan udah budaya doang ya, agama juga kita emang beraneka ragam sih. Gitu deh. Dan lagi, semoga kita bisa ketemu lagi nih, atau mungkin Bang Adef ya. Boleh, insya Allah ya, mudah-mudahan nih kita berharap ya, hopefully mudah-mudahan 2020 udah bisa ya nggak pakai masker lah, intinya udah aman ya pandemi. Mudah-mudahan kalau emang ada waktu yang bisa ya nanti harus mampir sih. Ide. Oke deh, karena udah jam 5 juga nih, ada mungkin 1 kata 2 kata yang mau Bang Adef sampaikan buat sahabat Karib sebelum close numpang-nampaknya. Oke, jadi yang mau kepo-kepo ya kan, langsung diceki ya kan, YouTube gua Adef Sudaifa, itu like, di komen, di subscribe gitu ya, di share gitu, karena di situ ada beberapa video yang sama si Hebat Indonesia ya, termasuk main orga ya. Mungkin kalau yang pengen follow Sudaifa, Facebook Adef Sudaifa, terus Twitter juga Sudaifa, dan pengen
kualitas ya, nggak bisa namanya setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah ntar duitnya juga setengah-setengah gitu ya. Terus yang kedua kalau pengen namanya main musik, misalnya hari ini latihan, besok harus latihan, jangan hari ini latihan, besok enggak. Main musik benar gitu, lo aja latihan malas-malesan gitu. Dan ketiga, ya sekarang juga YouTube, ada Instagram, ya udah ada tadi ya platform digital gitu, lo upload karya lo bisa upload video lo, apalagi YouTube sekarang udah booming YouTube gitu ya kan. Jadi intinya sekarang teknologi ibaratnya dalam berkarya ya gitu ya. Maksudnya kita sekarang harus kreatif sih masa pandemi ini. Ini kan kayak RRI juga kreatif kan. Tapi kan bisa lewat telepon. Itu kan sebuah kreatif juga kan. Oh iya dong. Dan narasumbernya juga. Dan yang kalau emang lu pengen main musik bener-bener coba mainin musik daerah lo gitu, karena apalagi bawa budaya Tanjung Pinang itu penting. Ya orang Indonesia tuh bisa main ke luar negeri tuh karena main musik Indonesia bener. Dan itu ada kejadian di gue tuh bisa tur Eropa itu bisa mainin musik Minang waktu itu dan orang Eropa di sana tuh sempat bilang kayak terima kasih ya main musik sebagus ini di negara saya, dibilang gitu. Intinya kan mereka appreciate banget gitu ya. Main musik barat terus lo mainin di barat, mereka buat apa? Di sini udah banyak kok orang yang main kayak gitu ya kan. Kalau lo mainin musik Indonesia, nah makanya tadi gue bilang ikutin yang udah ada, maksudnya udah ada band A lo ikutin, band C, bikin sebuah yang beda, masuk budaya, bawa budaya lo gitu, bikin maksudnya lo kegabungin, maksudnya ada sisi modernnya, ada sisi tradisional. Ya hopefully mudah-mudahan ya pemerintah daerah di Tanjung Pinang mungkin ya dinas tertarik, oh ya nih bagus nih, kita berangkatkan aja dia ke mana nih, ke Eropa nih, negara mana, hopefully gitu ya. Jadi hebatnya Indonesia juga udah mulai dikenal kan, karena emang Indonesia batik juga kan udah ada di sana ya, kenapa nggak sekalian musik gitu dikenalkan gitu, dengan begitu kenal di negara asing gitu. Itu sih intinya sih. Oke Del, tuh inspiratif sekali. Oke, makasih banget RRI Tanjung Pinang. Ya mudah-mudahan kita selesai pandemi. Amin ya robbal alamin. Oh iya, semangat lockdownnya juga, semoga karyanya juga terus bersinar nih. Kita tunggu karya-karya Bang Adep selanjutnya. Oke, selamat sore RRI. Sore Bang Adep, thank you. Oke, Sobat Kreatif, itu dia ya numpang-nampang kita barengan Bang Adep yang wow banget prestasinya, ada di mana-mana. Sejak prestasi beliau. Begitu numpang-nampangnya udahan dulu, tapi tenang aja, Adel masih